Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kembali pada pagi ini kita dapat bertemu kembali pada program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkanlah saya, Ibu Elis Tasliman Hewarlela dari Jemaat GPIB Pilar Asih di Bekasi. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih, karena kembali pada pagi ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami rindu dan haus akan firman Tuhan. Diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami baca boleh menjadi pelita bagi kelangsungan hidup kami. Berfirman dan bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membacanya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari
1 Korintus 7 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop tentang perkawinan yang menyatakan, "Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, renungan kita pada hari ini yang sesuai dengan SBU pagi ini Kamis 22 September 2022 dengan tema menikah atau tidak menikah. Dengan nats pagi ini yang diambil dari ayatnya yang ke-7. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, dalam perikop sebelumnya, Paulus mengajarkan pentingnya menjaga kesucian tubuh. Sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sehingga kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dilatar belakangi oleh kehidupan masyarakat Korintus yang dipenuhi oleh dosa-dosa percabulan. Menurut Paulus, perkawinan adalah jalan yang tepat untuk menghindari dosa percabulan. Meski demikian, Paulus sendiri hidup selibat atau tidak menikah. Itu lebih baik daripada hidup dalam perkawinan, sebab hidup selibat adalah sebuah karunia. Paulus menyadari ia menerima karunia itu, tandanya adalah ia tidak dipenuhi oleh nafsu-nafsu seksual dalam menjalankan tugas pelayanannya. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa tidak semua orang menerima karunia selibat. Jadi, bagi mereka yang tidak menerimanya, Paulus menyarankan agar mereka dapat menikah. Dalam budaya masyarakat Indonesia, mereka yang tidak menikah sering mendapat sindiran, bahkan dianggap sebagai beban dan aib keluarga. Beberapa daerah juga melihat orang tua yang sukses adalah yang dapat menikahkan semua anaknya. Melalui pengajaran Paulus pada jemaat di Korintus, kita mengerti bahwa keputusan untuk tidak menikah bukanlah sebuah pelanggaran, apalagi aib. Bagi yang memilih keputusan ini, Paulus mengingatkan untuk menjaga kemurnian dan kekudusan hidup. Jangan menyerahkan diri pada hasrat seksual, yaitu dosa percabulan.
Sedangkan bagi mereka yang memilih untuk menikah, mereka harus menjaga perkawinannya dengan setia. Paulus tidak mengizinkan perceraian, sebab perkawinan adalah cerminan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Institusi ilahi yang diikat janji seumur hidup dengan janji di hadapan Tuhan. Itu sebabnya perkawinan tidak boleh dikotori dengan dosa percabulan. Perkawinan menjadi sarana mengolah kelemahan manusia untuk sampai pada nilai-nilai yang lebih luhur, yaitu komitmen untuk setia kepada pasangan seumur hidup. Tuhan memberkati. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan pada pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur telah diingatkan melalui firman Tuhan pagi ini untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, melakukan setiap janji dan komitmen kami di hadapan-Mu dalam pernikahan kami yang kudus, dan membina rumah tangga yang kudus, yang takut akan Tuhan. Pada syafaat ini, kami mau berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB. Tuhan, berikanlah kesehatan yang prima di masa pandemi yang belum berakhir ini, agar kami semua dilindungi dari berbagai penyakit dan virus. Berikanlah perlindungan untuk kehidupan kami, para lansia GPIB, dimanapun kami berada, dan penuhilah kami semua dengan hati yang penuh sukacita. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau mau memberkati para pemimpin bangsa kami, agar dapat menjadi bangsa yang maju, dan anugerahkanlah para pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan. Bimbinglah mereka untuk dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, baik dari tingkat sinodal maupun tingkat jemaat, juga Dewan PKLU. Berikanlah hikmat dan akal budi serta kebijaksanaan dalam memimpin GPIB, agar dapat berkarya di tengah bangsa dan negara kami, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, dengar dan kabulkanlah, dan jadilah seturut kehendak-Mu. Doa ini kami alaskan tidak dengan nama lain, melainkan demi nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, terima kasih atas perhatiannya sudah boleh mengikuti bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.